Hari ini saya akan membuka sebuah rahasia kepada kita semuanya, bagaimana bertahan di tengah COVID dengan cara mengaktifkan oksigen rohani kita semuanya. Saat ini kita semuanya work from home, maka tentunya kita semua sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup atau breath of life ke dalam hidungnya, Adam. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah kali pertama manusia menerima hayat. Jika tidak dihembuskan ke dalam lubang hidung oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi makhluk hidup yang bisa berkarya hingga saat ini. Hayat itu penting sekali. Jika tidak, kita tidak akan mempertahankannya sampai sedemikian rupa. Seperti pada masa pandemi ini, jika kita mendengar ada orang yang sembuh dari COVID, kita bergembira sekali. Tetapi jika kita mendengar mereka banyak yang meninggal, kita sedih sekali. Pada dasarnya, manusia itu ingin mempertahankan hayat. Manusia jasmani memerlukan oksigen atau O2 di dalam paru-paru yang sehat untuk bisa bertahan hidup. Manusia rohani demikian juga memerlukan O2R atau oksigen rohani untuk bisa spiritualnya hidup dengan sehat. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau oksigen rohani yang keluar dari mulut Allah. Atau dengan terjemahan bebas, Matius 4 ayat 4 ini seperti mengatakan, Tuhan Yesus menjawab, syarat untuk engkau bisa hidup dengan penuh, tidak bisa engkau hanya mengandalkan roti saja, tetapi engkau perlu firman atau O2R. Kalau tidak, jasmanimu saja yang sepertinya hidup, tetapi sesungguhnya manusia rohmu itu mati. Jika oksigen kurang, kita terengah-engah, sesak nafas, pusing, terhuyung-huyung, bahkan lama-kelamaan bisa mati. Seperti sekarang ini, kita memakai masker kemana-mana. Kalau kita lari-lari atau naik tangga dan bahkan berbicara dengan teman-teman kita pun, kita seolah-olah sudah tidak kuat dan kepengen melepas masker itu karena sesak sekali. Pada pertengahan April yang lalu, ketika saya ingin tidur malam, saya mengalami sesak nafas seperti ketindihan. Kalau orang bilang seperti rep-rep atau erep-erep atau sleep paralysis. Seperti ada yang menekan jiwa saya sampai saya sesak sama sekali, padahal saya tidak punya asma sedikit pun. Dan itu sebetulnya sebelumnya saya baru mengadakan mesbah keluarga yang seperti sudah kami lakukan 20 tahun terakhir ini. Tentunya roh saya saat itu juga sedang sedang bersemangat. Kenapa? Saat itu ada sesuatu yang seperti menekan. Ternyata Tuhan hanya ingin mengatakan bahwa itulah kondisi orang yang kekurangan oksigen rohani. Itulah yang terjadi pada roh manusia jika dia berpuasa atau dia alpa melakukan hal-hal yang rohani dalam hidupnya. Seperti merenungkan firman, membaca firman, dan melakukan firman, maka tentunya rohnya akan merasa terengah-engah. Kolega saya menulis di status WA-nya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Atau God first, God again, and God always. Bagus sekali quote ini. Pendaki gunung tahu bahwa di ketinggian 2 km di atas permukaan air laut, maka oksigen akan mulai menipis. Maka dia harus membawa tabung oksigen untuk bisa tetap bugar dan melanjutkan perjalanannya. Kandungan oksigen paling melimpah ada tepat di atas permukaan air laut atau 0 km di atas permukaan air laut. Orang yang dekat dengan Allah adalah seperti orang yang sedang di atas permukaan air laut, karena disitulah oksigen rohaninya melimpah ruah. Di puncak Gunung Bromo yang ketinggiannya adalah 2,3 km di atas permukaan air laut, oksigen tinggal 75%. Di puncak Gunung Everest yang tingginya sekitar 8,8 km, maka persediaan oksigen di sana tinggal 33%. Tidaklah mungkin orang bisa bertahan hidup tanpa membawa tabung oksigen. Orang yang sukanya hanya perkara duniawi saja,
tanpa memperhatikan perkara-perkara ilahi atau yang mau mendekatkan diri kepada Allah, dia seperti sedang mendaki puncak Everest tanpa membawa tabung oksigen. Demikian pula orang yang O2R atau oksigen rohaninya kurang, meskipun secara jasmaniah dia tidak kelihatan, tetapi sesungguhnya di dalam sana sedang ada upacara tutup peti dan upacara penguburan karena sesungguhnya rohnya sudah mati. Sesungguhnya akan lebih baik seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Daripada yang sebaliknya, kelihatannya manusia lahiriahnya makin hari makin gemilang. Bisnis, popularitas, pangkat, karir, kekayaannya makin hari makin menanjak, tapi manusia rohaniahnya makin lama makin merosot. Suplai O2R ini tidak hanya memuaskan secara roh, tetapi ada manifestasi berkat pertolongan yang konkret. Saya teringat saat kecil saya suka bermain-main di sungai di Tawangmangu yang terletak di bawah kaki Gunung Lawu. Di situ airnya sangat jernih dan saya banyak menemukan batu-batu yang besar sampai kepada kerikil-kerikil yang kecil. Apa yang terjadi? Air yang dari atas itu mengalir dan menutupi seluruh sungai itu. Tidak ada satupun dari rongga-rongga di antara bebatuan itu yang tidak dialiri air itu. Sebagaimana penyediaan Allah yang menutupi dan memenuhi setiap kebutuhan kita, baik itu besar maupun kecil. Rongga terkecil dari kebutuhan kita, itu pun akan dipenuhi oleh Tuhan. Allah menolong kesulitan kita pada saat kita di hutan belukar maupun pada saat kita ada di pekarangan halaman rumah. Dia menolong dalam kesulitan yang besar maupun kesulitan yang kecil. Pada pertengahan April yang lalu, SD card saya yang isinya file-file yang penting, tiba-tiba hilang semua filenya dan corrupt. Saya sudah berulang kali mencolokkan di berbagai komputer, mungkin ada 15 kali, tetapi tetap sama hasilnya, tidak ada filenya dan kosong dan semuanya corrupt. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, SD card ini isinya banyak file penting. Tolong Tuhan, jangan rusak. Dalam hati saya ragu-ragu, tetapi tangan saya tetap saja mencolokkan untuk yang kesekian kalinya setelah berdoa ke dalam komputer. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba boom, keluarlah file-file lama yang tadinya dikatakan corrupt semuanya. Puji Tuhan. Itulah contoh di mana Tuhan bisa menolong kita dalam perkara-perkara yang besar. Dari penyakit yang akut, keuangan, keluarga, sampai perkara-perkara kecil seperti SD card tadi. Saat suplai O2R terpenuhi secara konsisten lewat Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, tidak saja kita bisa melewati pandemi ini, tapi sampai jauh ke depan. Selamat menghirup O2R yang tak habis-habisnya dan gratis ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati.